di Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Arya Sasoningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Tini ingin melanjutkan sekolah. Tini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita, membuat dunia ini terang. Tini tak mau dipingit. Tini ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Tril. Bapak tidak bisa menuruti perbedaan-mu. Ini adalah tradisi, adat istiadat. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi. Sudah saatnya kamu dipingit. Kamu sudah seharusnya menjadi wanita yang dewasa, mengerti semua hal. Kamu harus menemukan lelaki yang pas dan cocok. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati, pemimpin kota Jepara. Bapak tidak bisa menghancurkan adat istiadat kita sendiri. Bu, Tini mohon, Bu. Sudahlah, Nak. Laksanakan apa yang telah menjadi tradisi. Kelak, kau akan mengerti kenapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan pertama tertua, maka ialah yang pertama kali yang merasakan bagaimana rasanya dipingit. Apa itu dipingit ya? Antara dengan yang Pasti tentu saja kau tak bisa terlalu berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit. Aku hanya ingin bersekolah. tenanglah Daniel, ini sudah menjadi adat istiadat, jadi kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kamu buku supaya kamu bisa belajar, dan aku akan menjadi guru bahasa Belanda untukmu sebagai pengganti guru masa lalumu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku saat ini sangat kacau. Rasanya seperti di penjara. Bersabarlah hatiku. Kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh. Kami yakin itu. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah. Ibuku bilang aku tidak akan bebas dulu lagi. Aku akan dikawal kemanapun aku pergi. Aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Nini dan Katina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipilih juga? Saat ini kita yang berprestasi sendiri, ya kan Nini? Kartini sedang di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Apendanon dan Stella. Rosa, Stella, anak Dini. Ini bagaimana kabarnya? Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Tetapi, aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku hanya bisa berdiam diri. Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada gadis pribumi lain yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas terasa sangat sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku hanya ingin kembali. Tetapi, tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu Kartini. Bagaimana perempuan tidak boleh bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan Kartini? Aku hanya melakukan selayaknya perempuan di pribumi. Setelah itu, aku menikah. Itulah yang dikatakan oleh ibuku. Kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan, kami akan selalu ada. Terima kasih, selalu ada.
Kartini, ini kami bawakan beberapa buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari semua ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa Kartini, kami berjanji kami akan mengunjungi lagi dengan Anit dan Anko. Kami akan membantu di masa-masa sulit. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, Raden Mas Busono. Kardina, Rukmini, Sumantri, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Ayo kita pergi dari sini. Iya, ayo pergi dari kota Jepara. Kalian tahu kan, aku akan dipingit. Aku akan pergi dengan pengawalan dan tidak bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka itu, jangan sampai ketahuan Bapak dan Ibu Sawaki. Ayo kita pergi, kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah, tunggu di sini. Ayo kita hampiri wanita-wanita sedang duduk di situ. Apa yang mengganti pikiranmu Kartini? Ada beberapa hal yang perlu aku ketahui. Lagi pula tak apa jika aku berbicara kepada pribumi lainnya. Apakah kalian putri-putri Adipati Arya Sasanirat? Ya, bagaimana Ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Mengapa kalian pergi tanpa pengawal? Apakah kalian tak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh kaum pribumi? Saja, itu adalah ada sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan mahram kita sehingga kita menikah nanti. Lalu, apakah Ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah. Di dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, yang dapat bersekolah adalah laki-laki. Lagi pula bukannya wanita memang tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Rosa, dengan siapa kau kesini? Apa kau bersama sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kartini. Aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Nyonya dan Tuan Abendanon. Sebentar, Kartini. Ada yang harus aku bicarakan. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin melanjutkan sekolahku yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella, Ani, dan Van Kol? Mereka juga ikut pergi. Kami berangkat. Hah? Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke sekolah ke Belanda. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian. Kita masih bisa berbalas surat Kartini. Yakinilah kalau aku, Ani, dan Kokol akan membalas suratmu dan akan menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon.
Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu? Untuk apa kau melanjutkan sekolahmu, Tini? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah impianmu. Ditambah kalau beasiswa, yang artinya ibu dan bapak tidak perlu menanggung pembayarannya. Tetapi kau adalah wanita dan kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Tini? Ibu, bukankah Ibu tahu Tini mempunyai cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, membuat kaum pribumi mengenyam pendidikan. Jika Tini menikah, maka mimpi Tini tidak akan terwujud. Pernikahan hanya menghambat segalanya. Tini, kau sudah dewasa, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita berusia 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Tini. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti ini, Bu. Iya, jika kau menikah, artinya kau akan berhenti dipingit. Karena sesungguhnya, pingitan bertujuan untuk melindungi kaum perempuan. Dan harus kau tahu, sudah ada yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Ia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Ia memang sudah menikah 3 kali, tapi Ibu yakin ia adalah orang yang tepat untuknya. Tini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Tini pertimbangkan. Baiklah, Nak. Kartini, kedua orang tuanya, Panji dan Busono, berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya pun kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya. Tentunya keluarga Adipati Soningrat mengetahui maksud kedatangan saya untuk bertemu dengan putri kecil. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Adipati Jojo Singgi. Semuanya kami serahkan kepada Kartini. Soal keputusan, biar ia yang jawab sendiri. Pak, Bu, bolehkah Tini berbicara berdua saja dengan Mas Raden Adipati Jojo Singgi Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang perlu ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya memiliki cita-cita membangun sekolah untuk kaum pribumi, khususnya kaum perempuan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana menurut pendapat Adipati sendiri? Sungguh itu adalah hal yang paling mulia, dan saya perlu mempertimbangkannya untuk tidak melakukannya. Lakukan apa yang kamu suka, apapun itu saya akan mendukungnya. Setelah perjuangan emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba untuk mewujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah. 1, 2, 3. Oh iya dong. Itu jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Pikiran apa tadi?